Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Rapat organisasi adalah hal penting dilaksanakan, sebab rapat organisasi tersebut adalah merupakan salah satu pengambilan keputusan pada masing-masing organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal salah satu contoh dari tata cara atau mekanisme pelaksanaan rapat organisasi. Melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan mekanisme bergabung dan pilih kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang dengan ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Mekanisme atau tata cara pelaksanaan rapat organisasi tentunya diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi. Meskipun demikian, kita dapat melihat secara umum tentang tata cara atau mekanisme pelaksanaan rapat organisasi yang biasa dan sering dilaksanakan pada masing-masing organisasi. Yaitu diantaranya adalah, yang pertama adalah rapat organisasi dilaksanakan ketika dianggap perlu untuk membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan organisasi, seperti rapat pembahasan program kerja kepengurusan, rapat evaluasi, rapat koordinasi, dan juga rapat pembentukan kepanitiaan. Karena begitu pentingnya pelaksanaan rapat organisasi tersebut, maka jauh-jauh sebelum pelaksanaan rapat organisasi, pimpinan organisasi tentunya akan mempersiapkan pelaksanaan rapat organisasi, di mana persiapan awal yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi tentunya harus berkoordinasi dengan sekretaris organisasi untuk membahas tentang waktu dan tempat pelaksanaan rapat organisasi. Kemudian setelah mempersiapkan dan juga membahas tentang waktu dan tempat pelaksanaan rapat organisasi tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sekretaris organisasi tentunya harus mempersiapkan pelaksanaan rapat organisasi selanjutnya dengan membuat penyampaian atau menyampaikan undangan jauh-jauh sebelumnya, yang biasanya sekretaris organisasi tentunya menyampaikan undangan pelaksanaan rapat organisasi tersebut 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan rapat. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh peserta atau pengurus organisasi diharapkan dapat berkenan hadir untuk mengikuti pelaksanaan rapat organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah persiapan pelaksanaan rapat organisasi dianggap cukup, seperti undangan telah disampaikan 3 hari sebelumnya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah seorang sekretaris tentunya harus memperhatikan dan juga mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat organisasi tersebut, seperti membenahi tempat pelaksanaan rapat dan juga tentunya mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan rapat organisasi, seperti mempersiapkan pengeras suara atau kasur sistem dan juga perlengkapan-perlengkapan lain yang dianggap perlu. Kemudian yang ketiga adalah setelah mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan rapat organisasi tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan sekretaris adalah tentunya harus mempersiapkan perlengkapan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat tersebut, seperti seorang sekretaris harus mempersiapkan daftar hari pelaksanaan kegiatan rapat dan juga harus mempersiapkan agenda rapat serta harus mempersiapkan notulen rapat. Kemudian yang keempat adalah setelah sekretaris telah mempersiapkan dokumen administrasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan rapat, seperti telah mempersiapkan daftar hadir pelaksanaan kegiatan rapat, susunan agenda pelaksanaan kegiatan rapat, serta draft notulen hasil kesimpulan rapat. Maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan rapat. Pelaksanaan kegiatan rapat organisasi tersebut tentunya disesuaikan dengan susunan agenda rapat yang telah disusun sekretaris organisasi, yang tentunya juga disesuaikan dengan jenis rapat yang akan dilaksanakan. Adapun contoh susunan acara pelaksanaan kegiatan rapat, mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan pelaksanaan kegiatan rapat, telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah setelah pelaksanaan kegiatan rapat organisasi, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat tersebut, yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Sebagai salah satu contoh adalah ketika melalui rapat organisasi tersebut membahas tentang pembentukan kepanitiaan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hasil kesimpulan rapat tersebut adalah seorang sekretaris tentunya diharapkan membuat surat keputusan pembentukan kepanitiaan
yang merupakan pedoman atau acuan bagi seluruh kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan kepanitiaan tersebut. Dari beberapa poin tersebut yang merupakan tata cara atau mekanisme pelaksanaan kegiatan rapat, dapat kita melihat bahwa mekanisme atau tata cara pelaksanaan kegiatan rapat pada masing-masing organisasi pada dasarnya dimaksudkan tentang bagaimana mempersiapkan melaksanakan rapat sampai dengan menindaklanjuti hasil kesimpulan pelaksanaan kegiatan rapat tersebut. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak, penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.